Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bis syariati nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Ya, mau bincang-bincang masalah umum saja, masalah berpikir gitu ya. Karena berpikir itu penting, ya, terutama bagi santri, para santri itu yang belajar sering kurang melatih ya. Saya pandang, ya, ini maaf ya kalau saya keliru ya. Misalnya pelajaran matematika itu kurang mendapat perhatian di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok pesantren. Nah, semoga nanti dengan apa pemikiran-pemikiran ini lalu para santri juga belajar matematika. Paling tidak itu belajar apa yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Nah, kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah umum yang ada pelajaran matematikanya dari sekolah dasar, dari SMP atau yang sederajat, ya SMA atau yang sederajat, itu masih banyak para siswa yang kurang paham hitung menghitung yang sederhana. Nah ini kan belum matematika yang lebih banyak ya masalah berhitung, tapi sudah kesulitan. Ukuran umum orang-orang itu kalau ada anak misalnya ya, itu mengalihkan saya 7 kali 5 gitu, kesulitan, tidak tahu. Nah, itu sebagai ukuran orang-orang melihat kok seperti itu gitu ya. Mau mengatakan bodoh ya, nah, enak, tidak bisa gitu ya. Ukuran ukuran umum, ya. Ukuran masyarakat. Ya, sering dilihat di TOFU, di apa, di YouTube itu ya. Ada anak-anak ditanya tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sederhana, anaknya sudah besar, usia anak SMA tidak bisa. Ini di sekolah umum. Nah, bagaimana di pondok pesantren? Ya. Nah, lalu tentu saja ada yang berpendapat, loh pondok pesantren tidak perlulah matematika. Nah, kok tidak perlu matematika itu ya diperlukan semua orang dari yang bentuk sederhana mau tidak mau sudah belajar matematika lah. Bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu ya matematika. Mau bicara ada sholat, maghrib, 3 rakaat ya. Tiga itu kan matematika, menyebut angka tiga harus tahu itu tiga. Lalu membaca berapa kali, 100 kali ya tahu 100. Nah, mungkin pemikirannya hanya itu ya. Nah, tetapi juga kita itu nantinya akan hidup bermasyarakat ya. Ya pernah ya saya tanya misalnya sebenarnya itu susunan batu bata itu sudah rapi, baik gitu. Sehingga kalau nyusun itu kan ada yang lima gitu loh, numpuk begitu, lalu rapi. Lalu eh, anak saya usia SMA tanya berapa itu karunya prediksinya atau dihitung berapa batu batanya. Dihitung satu persatu ya gimana ngitung yang tengahnya nggak bisa. Ya kan tinggal satu tumpuk berapa, lalu ada berapa tumpuk. Ya satu tumpuknya misalnya 50, lah ini ada
ada 10 tumpuan itu berderet tinggal, oh lah ini 50 kali 10, 500 kan begitu. Ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Apalagi tercecer ya, memprediksi aja, memprediksi berapa itu kira-kira jumlahnya itu. Banyaknya itu berapa itu. Ya. Nah, kesulitan. Dan suatu ketika siapapun termasuk para santri itu akan hidup di masyarakat. Nanti akan ada yang bekerja yang berkaitan dengan hitung menghitung. Maka paling tidak hitung menghitung itu harus dikuasai oleh siapa saja. Karena itu semoga nanti di mana saja ya itu matematika itu for all untuk semuanya ya, untuk hitung menghitung dan juga untuk keperluan yang lain. Syukur ya dari para santri itu nanti akan muncul ahli-ahli matematika ya, sehingga ahli matematika yang santri, ahli matematika yang ilmuwan yang religius. Ingat ya dulu kata Al-Jabar itu dari eh, tokoh Islam ya, Al-Jabar Al-Khwarizmi yang menciptakan Al-Jabar. Imam Ghazali itu juga pandai ya di dalam matematika. Banyak itu dicari di kitabnya itu ya, tentang Magic Square dan sebagainya itu paham ya. Bahkan bisa menyusun ya dengan baik. Ya, tentu saja pakai belajar ya, pakai belajar ya. Jadi semuanya ya khususnya para pelajar semuanya belajar matematika dengan baik. Minimal itulah ya belajar berhitung dengan baik. Ya minimal. Kalau yang lebih tentu lebih bagus ya karena namanya ilmu itu kalau dipelajari akan membawa berkah bagi yang mempelajari karena ilmu bagaimanapun semuanya dari Allah ya. Jadi pemikiran manusia ya, lalu bisa menganalisis, bisa berpikir dengan baik, bisa berlogika, berpikir kritis, kreatif, semuanya dilengkapi ya, ada kelengkapannya, dilengkapi oleh Allah. Kelengkapannya manusia seperti itu. Ya, berpikir ya bahwa eh, segala sesuatu kita menggunakan akal pikiran, hati, akal, ya, lalu belajar dengan baik. Ya, semoga menjadi berkah. Nah, sekarang itu banyak sekolah, banyak sekali kan di pondok-pondok yang sudah ada sekolah-sekolahnya itu. Ya, ada tingkat SD, tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ya, makanya harus diajarkan matematika. Di perguruan tinggi itu ada beberapa yang meninggalkan matematika kurang dipentingkan. Itu sayang ya. Jadi semua jadi semua lembaga itu mestinya ada matematikanya itu. Ya. Misalnya di akademi keperawatan misalnya, nah, bukan hanya perawat saja, tapi harus diajari juga matematika agar bisa berlogika dengan lebih baik, bernalar dengan lebih baik. Ya juga berkaitan dengan nanti ada statistik, ada membuat perhitungan-perhitungan, ya itu harus diajarkan juga. Ya harus dipelajari juga oleh para mahasiswa, bukan hanya dari apa ya, dari kalangan yang tingkatan SD, SMP, SMA, tidak semuanya. Jadi ini semua para siswa diharapkan belajar matematika karena matematika adalah for all ya. Untuk semuanya maksudnya gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang suka matematika lalu bincang-bincang ini menyadarkan saja lah penting matematika itu. Biar saja kalau ada salah mohon maaf ya tutur sapa yang salah yang kurang berkenan ya.
tidak mengenakan seseorang dan mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.